Lo udah daftar ke banyak tempat, udah interview sana-sini, tapi belum juga keterima. Lo ngincer posisi IT support, lo ngerasa bisa, tapi tetap mentok di tahap interview, bisa jadi lo kejebak di lubang-lubang kecil yang banyak orang gak sadar. Dan gue sendiri lihat ribuan kandidat IT support gagal karena 7 kesalahan ini. Sebelum kita ngebahas 7 kesalahan ini, kita samain persepsi dulu ya. IT support itu siapa sih? IT support adalah tim dalam perusahaan yang tugasnya ngebantu user supaya sistem teknologi di kantor tetap jalan. Dari tugas-tugas yang ringan kayak benerin printer, reset password, support onboarding user baru, sampai tugas yang lebih kompleks kayak troubleshooting jaringan atau bantu konfigurasi server. Nama jabatannya bisa beda-beda, tergantung perusahaan. Ada yang nyebut IT helpdesk, service desk analyst, atau ada juga yang pakai istilah IT support engineer. Kalau lo tahu nama lain lagi, tulis di kolom komentar ya. Intinya satu, lo itu garda terdepannya tim IT. Bantu sistem tetap jalan, user tetap kerja, dan kantor tetap hidup. Kalau lo ngelamar posisi ini, biasanya lo bakal masuk ke proses interview dengan HRD, user, atau langsung ke leader tim. Nah, disinilah gue sering banget lihat kandidat yang sebenarnya punya potensi, tapi sayangnya jatuh di 7 kesalahan yang sebenarnya bisa banget dihindari. Pertanyaan pertama gue di interview biasanya, coba kamu ceritakan tentang diri kamu. Kelihatannya gampang banget kan? Tapi percaya deh, banyak banget yang gugup atau malah ngawur jawabnya. Ada yang jawab seadanya. Misalnya, saya lulusan SMK, saya suka komputer. Atau ada juga yang jawab, saya dulu SMP suka ngopek HP. Terus SMA ikut ekskul, terus kuliah saya belajar bla 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 bla. Udah kayak nulis novel. Padahal gue hanya butuh ringkasan. Jadi gimana jawaban yang benar? Kamu bisa gunakan kungfu sederhana ini. Jawaban lo idealnya 1-2 menit. Susun dengan struktur, sekarang, sebelumnya, kekuatan utama. Ini gue kasih contoh. Lo bisa bilang, saya lulusan teknik komputer, saya sempat magang sebagai IT support di sebuah rumah sakit swasta. Di sana, saya biasa bantu user yang punya kendala akses sistem, biasa troubleshooting jaringan, dan seringkali terlibat pembuatan dokumentasi perbaikan. Saya juga cukup cepat belajar tools baru, dan waktu magang sempat dapat penghargaan support paling responsif. Setelah perkenalan diri, gue biasanya masuk ke tahap berikutnya. Gue nanya, apa pencapaian terbaik kamu? Nah, di sini nih, banyak banget yang langsung mentok. Entah karena bingung mau jawab apa, atau karena jawabannya gitu-gitu aja. Contoh jawaban yang gagal. Saya pernah bantu install 30 komputer. Kedengarannya keren ya. Tapi nggak ada konteks dan nggak jelas tantangannya apa, dan nggak jelas juga bagaimana impact-nya. Dengar jawaban seperti ini, gue sebagai interviewer mikir, terus kenapa gue harus peduli? Penting banget, lo bisa ceritain pencapaian lo dengan struktur yang jelas. Kungfu sederhana dan powerful yang bisa lo pakai adalah teknik STAR. Situation, task, action, result. Situation artinya lo harus ceritain dulu konteks atau latar belakangnya. Task, lo disuruh ngapain atau tantangan lo apa. Action, lo harus jelaskan langkah konkret apa yang lo ambil. Result, jelaskan hasilnya apa atau apa impact-nya ke user, tim, atau perusahaan. Contoh, waktu kantor saya pindah sistem email ke platform baru, saya ditugaskan untuk bantu tim migrasin data user satu persatu. Saya buat jadwal migrasinya, handle 70 user, dan bikin dokumen panduan juga user supaya mereka nggak bingung. Akhirnya, semua proyek selesai 1 hari lebih cepat daripada deadline, dan nggak ada data yang hilang sama sekali. IT support itu soal nyelesain masalah, tapi bukan asal coba-coba loh ya. Interviewer juga pengen tahu gimana cara lo mikir teknis. Biasanya lo akan ditanya, kalau dapat isu dari user, lo biasanya mulai dari mana? Dan jawaban yang sering gue dengar, ya dicek aja sih pak, ntar juga ketemu. Oke, itu nggak nunjukin cara berpikir teknikal lo. Itu nunjukin lo ngandelin keberuntungan. Yang interviewer pengen denger tuh, lo punya alur logis yang bisa diulang. Misalnya, identifikasi, isolasi, solusi, update, dokumentasi. Gue kasih contohnya. Kalau user nggak bisa akses sistem, yang pertama-tama lo cek adalah dari sisi user dulu.
Misalnya, apakah akunnya expired atau salah password. Kalau memang nggak ada masalah di situ, baru saya akan telusuri ke sisi jaringan atau backend-nya. Kalau nemu kendala yang lebih kompleks, saya akan eskalasi ke tim yang relevan sambil update status tiketnya ke user. Setelah selesai, saya akan dokumentasikan langkah-langkahnya supaya nanti kalau kejadian, kita bisa pakai sebagai referensi. Pertanyaan yang sering banget muncul, sekarang kamu lagi belajar apa? Dan lo tahu nggak jawaban yang paling sering muncul, tapi bikin gue yang katalis? Biasanya pada jawab, nggak sih, sekarang lagi nggak belajar apa-apa. Atau ada juga yang jawab, lagi fokus cari kerja dulu, belum sempat belajar. Itu red flag. Di dunia IT, teknologi berkembang super cepat. Tools bisa gonta-ganti, standar bisa berubah, pendekatan bisa makin modern. Kalau lo ngerasa udah cukup, artinya lo pelan-pelan bakal ketinggalan. Lo perlu nunjukin lo punya yang namanya growth mindset. Misalnya, lo bisa jawab, sekarang gue lagi belajar dasar-dasar PowerShell. Karena banyak banget otomasi tas harian di IT operations yang bisa dipercepat menggunakan script. Atau lo juga bisa jawab, saya lagi ngulik dokumentasi di Notion, supaya ke depannya kerja tim bisa lebih rapi dan user bisa lebih gampang untuk cari solusi mandiri. Kuncinya, lo bisa nunjukin bahwa lo punya rasa ingin tahu, sadar pentingnya adaptasi, dan aktif untuk mengupgrade diri. Selanjutnya, setelah interview selesai, biasanya gue akan nanya, ada yang kamu tanyakan nggak? Dan banyak banget yang jawab, nggak ada pak, udah cukup. Nah, itu salah besar. Buat interviewer, itu bukan cuma soal nanya. Itu momen lo untuk nunjukin kalau lo beneran tertarik sama posisi atau tim yang lo lamar. Ini sebenarnya kesempatan emas buat lo stand out. Nunjukin rasa ingin tahu sama dengan nunjukin bahwa lo bakal aktif dan bukan pasif. Pertanyaan ringan tapi powerful bisa lo pakai. Misalnya, lo bisa nanya, workflow tim support di sini biasanya kayak gimana ya, Pak? Atau, tools utama yang dipakai untuk handle tiket atau monitoring itu apa? Semua pertanyaan ini nggak teknikal, tapi bisa nunjukin bahwa lo mikir ke depan. Tips dari gua, minimal lo siapin 2 pertanyaan. Lo tulis pertanyaan di catatan untuk nunjukin kalau lo benar-benar well prepared. Kalau lo bingung mau nanya apa, lo bisa pakai format ini. Dari sisi peran, atau tim, atau sistem, apa tantangan terbesar yang biasa muncul di perusahaan ini? Contohnya, dari sisi tim support, tantangan terbesarnya biasanya apa ya, Pak? Dari sini, lo kasih sinyal bahwa lo nggak punya cuma mikir kerjaan, tapi lo juga mikir tentang realita lapangan. Selanjutnya, pertanyaan yang nggak selalu muncul, tapi kalau muncul, bisa langsung kelihatan siapa kandidat yang cuma bisa eksekusi dan siapa yang bisa mikir lebih jauh. Misalnya, gue sering nanya, pernah nggak kamu kasih ide atau bikin solusi buat ngebantu kerja tim? Dan disinilah banyak banget orang yang mentok atau jawab seadanya. Banyak kandidat di dunia IT support yang cuma punya mindset yang penting gue udah ngerjain apa yang disuruh. Dan mindset kayak gini bisa bikin lo mentok. Lo cuma bisa jadi eksekutor doang. Nggak kelihatan nilai tambahnya. Sebenarnya, lo bisa jawab. Misalnya, awalnya banyak user yang kirim tiket komplain soal WiFi. Akhirnya, saya inisiatif bikin panduan troubleshooting ringan. Jadi, sebelum user kirim tiket, mereka bisa cek sendiri dulu. Dan hasilnya, jumlah tiket berulang soal WiFi turun drastis. Simple nggak? Tapi, itu nunjukin lo bukan cuma bisa kerja, tapi bisa mikir. Lalu, ada juga hal yang lebih dalam dari sekedar inisiatif. Namanya sense of ownership atau rasa memiliki. Support yang keren itu bukan yang nungguin order, tapi yang peduli sama hasil kerjaannya. Lo bisa jelasin apa yang udah lo lakuin. Contohnya, lo bisa bilang, saya terbiasa mengevaluasi kerjaan saya setiap minggu. Kadang saya nemu proses yang bisa diperbaiki atau yang bisa diotomatisasi pakai script, supaya saya nggak perlu ngulangin hal yang sama terus. Ini bukan soal keren-kerenan. Ini soal lo nunjukin kalau lo pengen kerja lebih cerdas dan bukan cuma lebih keras. Jadi, mulai sekarang, jangan cuma nanya apa yang harus gue kerjain, tapi tambahin juga mindset apa yang bisa gue perbaikin. Kalau mau naik level di dunia IT support, harus dimulai dengan mindset yang kayak gini. Oke, sebelum kita tutup, gue rekap dulu ya 7 kesalahan yang sering bikin kandidat IT support gagal di interview. Perkenalan diri yang gak fokus, gak bisa ceritain pencapaian, gak jelas proses troubleshooting, nggak punya growth mindset,
nggak nanya balik, cuma eksekusi atau nggak mikir improvement, dan yang terakhir, nggak punya rasa memiliki. Interview itu bukan cuma soal ngejawab pertanyaan, tapi soal nunjukin bahwa lo punya pola pikir, inisiatif, dan cara kerja yang bikin lo layak jadi anggota dari tim, bukan cuma jadi tukang benerin kabel. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, like dan share ke teman lo. Dan jangan lupa subscribe channel dari Ruang Server. Karena lo kerja dari balik layar, tapi lo tetap bisa terus naik level. Sampai jumpa di video selanjutnya.